Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah akramana subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya, salawat salam semoga tercurah untuk Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita aturkan kepadanya, kita diberikan jatah takdir terbaik, karena semua takdir adalah hikmahnya baik. Peristiwa terjadi, pokoknya terjadi, namanya takdir. Sudah ditulis, diketahui oleh Allah dan dikehendaki dan buktinya terjadi, itu namanya takdir. Untuk mengimani kepada takdir gimana? Satu, meyakini Allah zat yang maha tahu, entah mengetahui yang dulu-dulu, yang sekarang maupun yang akan datang secara global maupun terperinci. Yang kedua, mengimani bahwasannya Allah adalah menghendaki terjadi atau menghendaki tidak terjadi. Semuanya berada pada masyiah iradah, kehendak Allah Ta'ala. Yang ketiga, Allah menulis di antaranya apa yang Allah kehendaki terjadi sudah ditulis. Itu yang ketiga. Yang keempat, mewujudkannya. Sehingga ketika peristiwa jelas terjadi, itu namanya takdir. Adapun baik atau buruk itu sebatas bahan. Baik atau buruk sebatas bahan, yaitu bahan untuk mengambil hikmah. Karena semua yang Allah tetapkan itu mesti mengandung hikmah. Basa Jawane hikmah niku napa? Faidah jadi bahasa Arab. Fungsi, kegunakan, gunane nggih apa? Yang kita dibimbing, Rabbana ma khalaqta hadza batila, ya Allah tidak ada sesuatu yang kau cipta sia-sia.
Subhanaka, maha suci Engkau dari sifat sia-sia. Kamilah yang banyak melakukan kesia-siaan karena kami adalah zaluman, jauhlah banyak zalimnya, banyak jahilnya. Makanya kami berdoa, faqina adzabannar, jaga kami dari api neraka. Jadi baik buruk itu sebatas modal untuk menggali hikmah. Api hikmahnya modal syukur. Bagaimana diberikan kebaikan berarti diberikan modal taat, nanti ketaatannya bertambah-tambah. Demikian juga kejelekan itu modal sabar. Bagaimana ketika kita diberikan kejelekan itu modal sabar, yaitu kemampuan mengendalikan emosi. Lan duwe karep terkendali. Namanya terkendali, bisa digas, bisa direm, itu ibaratnya kendaraan bermesin. Pantasnya digas, ya digas, itu namanya meningkatkan ketaatan. Pantasnya direm, ya rem, itu dari keputusasaan. Makanya apabila kita terkena musibah, hikmahnya adalah nopo? Satu, sadar kita makhluk, buktinya terkena musibah nggak bisa menghindar. Kayak Tuhan nggak mungkin akan terkena musibah. Makanya Fir'aun ngomong, ana rabbukum a'la, saya Tuhanmu yang paling tinggi. Bener napa bohong? Ngapusi. Bukti ini kena musibah nggak bisa menghindar. Bahkan sambat pada Nabi Musa jaminan iman, walaupun ngapusi lagi. Ujung-ujungnya adalah dia dimakan oleh kerajaannya sendiri. Apa? Tenggelam. Jadi musibah itu merupakan pembuktian kita adalah makhluk. Makanya sadaro, awak mungkin makhluk. Yang kedua, mengingatkan kita berpotensi punya saham yang mengundang datangnya musibah. Secara sebab, musibah itu datangnya diundang oleh dosa. Secara sebab, musibah datangnya diundang oleh dosa. Kenapa? Karena zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Petaka kehancuran yang terjadi di daratan, di lautan dengan sebab dosa-dosa manusia. Sing sameneika musibah tren melanda Indonesia yang dampaknya luas nopo? Terutama Sumatera. Nopo? Banjir. Banjir berat. Hujan itu banyak fungsi atau satu fungsi? Banyak fungsi. Minimal 2 saja. Apa fungsinya? Tembang kakean loro wae dhisik. 1, kesuburan. 2, hukuman. Setidaknya ada 2 kata untuk hujan. Pertama ghais, yang kedua mator. Ghais ini lafadz yang terlantun di istisqanya Nabi SAW. Doa diwujudkan sholat, diawali khutbah, lalu doa dan sholat untuk diturunkan hujan. Namanya sholat istisqa, minta hujan. Apa sepotong doa yang dilantunkan Nabi SAW? Allahumma aghisna, Allahumma aghisna, Allahumma aghisna. Ya Allah, kucurkan hujan yang punya fungsi sebagai ghais. Ada bahasa istighosah.
Ghais atau ghaus punya makna pertolongan. Itu istighosahnya. Ghais itu hujan. Yang diminta berarti hujan yang nanti akan Allah berikan kesuburan. Itu doa menggunakan kata Allahumma aghisna. Ada yang lain doa juga menggunakan kata mator, amtir alaina. Siapa yang berdoa menggunakan lafaz amtir alaina? Orang semisal Abu Jahal. Yang ketika mereka menolak dakwah Nabi SAW, ternyata doanya bukan minta hidayah, tapi minta pembuktian. Yang benar kami yang membela agama warisan nenek moyang atau yang dibawa Muhammad dianggap agama baru. Mungkin bahasa lugas gaya mereka seperti itu. Apa doanya? Allahumma in kana hadza wal haqqo min indika fa amtir alaina hijaratan minas sama aw itina bi adzabin alim. Ya Allah, jika Quran kuwi bener, Islam kuwi bener, Muhammad kuwi bener, ngaku dadi nabi memang bener, maka beri bukti kepada kami. Apa itu buktinya? Amtir alaina hijaratan minas sama. Turunkan kepada kami dari langit batu seperti hujan ngerojok. Lalu siapa umat yang dihukum dengan hujan? Siapa umat yang dihukum dengan hujan? Umat Nabi Nuh. Ya Allah kisahkan, fa fatahna abwaabas samaa'i bima'in munhamir. Fa fajjarnal arda uyuna faltaqal ma'ala amrin qad kutir wa hamalnahu ala dzati alwahi wa tusir tajri bi ayunina jazaa'an liman kana kufir. Fa fatahna, kami buka dibuka niku kan kesane kan grojok lho nggih. Jenenge dibuka. Brul-brul ngoten. Fafatana abwaaba sama, pintu langit saya buka. Ya banyune yang grojok pol. Wa fajjalnal arda uyuna, bumi saya bikin mengalir sumber-sumber. Sampai tungku yang biasanya api berubah menjadi air yang keluar. Sehingga Nabi Nuh yang semula dihina, yang mereka mengatakan majnun wasdujir, gendeng dibelok. Apa alasan yang seolah mereka dikatakan benar sehingga Nabi Nuh diarani gendeng pantas? Itu peristiwanya apa? Versi mereka logis apa? Kayak perahu naik gunung, aneh mboten? Wah, ini gendengnya tenanan ya. Kayak perahu kok naik gunung. Apa yang terjadi? Gunung pun juga tenggelam. Kata sang anak yang dikatakan, ya bunayya irkam ma'ana, enak ayo naik perahu bersama kami. Anak menjawab, al jabalu ya'simuni minal ma, gunung akan melindungi saya dari air. Kenyataannya gunungnya tenggelam. Dikisahkan perahunya Nabi Nuh metengkreng nek dhuwur gunung, fastawa alal judi, di atas gunung Judi. Itu contoh umat yang dianjurkan dengan hujan. Makanya termasuk musibah yang sekarang tren terangkat adanya banjir, ini menjadi bahan peringatan. Pantasnya hujan itu keberkahan karena Allah telah menjelaskan wa anzalna minas sama'i ma'an mubarakah.
kami turunkan hujan dari langit dengan penuh keberkahan. Ini kok malah bencana. Berarti di situ Allah mengingatkan bahwasanya manusia itu banyak dosa. Ketika dinasihati membantah, makanya Allah menimbulkan musibah. Ya Allah telah jelaskan, walanuziqannahum minal adzabil adna dunal adzabil akbari la'allahum yarji'un. Dan kami pasti akan rasakan kepada mereka siksa yang kecil saat durunge siksa sing gedhe. Barangkali dengan disentil siksa kecil mereka sadar, lho iya siksa kecil saya kaya ngene sok sing neraka kaya ngopo, lalu tobat. Barangkali mau begitu. Lek pancen gelem, itu hikmah musibah itu untuk menggiring manusia kon tobat. Tapi apabila disentil pakai siksa kecil bukannya tobat tapi malah nantang. Wonten nggih? Disentil siksa kecil malah nantang. Wonten mboten? Oke. Apa? Mereka mengatakan Fa'tina bima ta'iduna in kunta minas shodiqin. Fa'tina, datangkan kepada kami bima ta'iduna, dengan siksa yang kau ancamkan kepada kami, in kunta minas shodiqin, ing yen tawamu bener. Loh, itu malah menantang siksa. Itu ucapan di lisan maupun di hatinya sama. Di hatinya bagaimana? Wa yaquluna fi anfusim laula yu'adzibuna Allahu bima naqul. Mereka mengatakan pada diri mereka, kalau memang kami salah, kenapa kami enggak disiksa? Aneh kan? Makanya orang yang kayak begitu, kayaknya dampaknya nanti hatinya mati. Bila sudah mati kayak begitu, nanti akan mendapatkan siksa double. Cilik, dia nggak bisa ngambil pelajaran, diberi waktu nggak digunakan untuk berbenah, tetapi malah digunakan untuk nantang dan kebablasan. Ya makanya matinya di dalam kekafiran. Makanya nama mereka ada yang diabadikan mati di dalam kekafiran. Sinten? Ya Abu Lahab, tabat yada Abi Lahab wa tab. Celaka dua tangannya, dan betul-betul celaka. Kenapa? Termasuk wong sing nantang. Itu hikmah musibah. Makanya kita harus bisa mengambil pelajaran. Makanya supaya kita tidak terkena musibah semisal mereka, maka ketika kita ngeliatin musibah, apa doa benteng supaya tidak terkena musibah yang semisal. Alhamdulillahilladzi afani mimabtala humullahu bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Pujian milik Allah yang membuat saya selamat, tidak tertimpa semisal yang menimpa kepada mereka dan memberikan saya kelebihan daripada yang lain-lain. Sehingga kalau musibah itu dipancing oleh dosa, kita nanti akan memperbanyak istighfar. Makanya Umar bin Khattab itu ketika dapat laporan sebuah tempat itu terkena musibah, penyelesaian pertama apa? Mengirimkan bantuan sosial, tenaga evakuasi. Apa? Bukan, ahli ilmunya dipanggil. Dosa apa yang bercokol di daerah kalian? Kalian memang nggak mampu mendakwai atau kalian nggak dakwah? Nah, nggak mampu mendakwai, ya dimaklumilah. Tapi lah nggak dakwah, sing senene dhisik dhewe. Karena termasuk umat yang dilantar adalah ya tanahawna amungkarin fa'aluh. Mereka tidak mau mencegah perbuatan mungkar yang orang-orang sama melakukan. Ulamanya sing seneni pertama kali. Sehingga ketika mereka sudah diluruskan, dibimbing untuk istighfar, nah itu baru dibantu.
bantuan jopo lek ora dibantu jero niku ibarate penyakit gatel diobati tok tapi enggak menjaga kebersihan. Ndang mari apa ora mari-mari ngoten niku. Sing diobati mek njaba tapi sebabnya juga enggak diobati, ora mari napa ndang mari. Dikhawatirkan gak mari. Dan memang pengobatan itu dari dalam. Karena telah disebutkan di Nabi SAW, ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasadat fasadat jasatu kulluh ala wahya al-qalbu. Pada badan manusia segumpal darah, bila segumpal darah itu baik, baiklah sekujur tubuh. Bila segumpal darah itu jelek, jelek juga sekujur tubuh. Apa segumpal darah itu? Hati. Berarti jeruane untuk diberesi dulu. Makanya dakwah itu harus terus. Dan itu merupakan kebutuhan yang paling esensi, paling inti, paling primer, paling penting, paling pertama, paling utama, paling afdol, paling gede, paling jos, paling nopo malih. Terserah apa kata-kata lain yang semakna dengan itu. Maka dari situlah semangat kita yang harus kita pupuk supaya membara adalah semangat jadi robbaniyin. Apa semangat yang wajib kita pupuk? Paling utama semangat menjadi robbaniyin. Apa itu semangat jadi robbaniyin? Semangat untuk jadi amil, jadi alim, jadi amil, jadi muallim. Semangat jadi alim, ahli ilmu. Semangat jadi amil, ilmu diamalkan. Semangat menjadi muallim, ilmu diajarkan. Kenapa? Itu kunci. Makanya musibah yang ada menggiring kita ke sana. Semangat kita adalah semangat bagian yang itu. Kenapa? Itu yang paling utama. Itu hikmah diantara musibah untuk mengingatkan itu dipancing oleh dosamu. Bisakah kamu tobat? Sadar salah, tobat, akhirnya istighfar, berbenah, akhirnya juga syukur, alhamdulillah saya kok tilik nih, alhamdulillah kok saya diringankan musibahnya hanya dunia saja. Semoga dan musibah ini menggugurkan dosa, tidak tertuntut di akhirat. Itu ada syukurnya, sehingga saya semakin berhati-hati. Maka apabila bisa begitu, musibah itu nanti akan berubah menjadi pahala, penggugur dosa, peninggi derajat. Karena setiap muslim ketika terkena musibah sampai kena duri, itu akan menjadi mukafirat min dzunubihi, penggugur dari apa? Dosa-dosanya. Maksud mukadimah di atas saya sampaikan, ketika kita butuh penyemangatan, maka penyemangatan yang harus kita pupuk adalah penyemangatan untuk jadi robbani. Kita butuh semangat, betul. Saya tidak mengangkat tema penyemangatannya melewati materi penyemangatan dengan medan perang. Kenapa? Engko rakot mempet pengen perang-perang mawon ngoten nggih. Malah dadi napa mengki? Dadi khawarij. Semangatnya diolehkan untuk jadi robbani. Enggak ada bahayanya. Pasti berfungsi, pasti maslahat, pasti damai. Makanya walaupun di Quran itu banyak kisah perang, tetapi akan dimantapkan di waktunya. Makanya kisah yang banyak kita bawa, kisah yang memang dibutuhkan sewaktu-waktu. Kapan kisah perang itu dimantapkan? Ya memang apabila memang kepentingannya kepentingan itu. Bila kepentingannya bukan kepentingan itu, kisah yang kita bawa adalah kisah untuk mendukung apa yang sedang kita butuhkan. Apalagi kita mengangkat tema bendera dengan bendera Ahlus Sunnah, bendera Ahlul Jamaah, bendera Ahlus Sunnah wal Jamaah, bendera Ahlul Hadis, bendera Ahlul Athar,
bendera Firqatun Najiyah, bendera Taifah Mansurah, bendera Salafiyun, bendera Alul Haq, bendera Al-Ghuraba. Nama-nama Ahlus-Sunnah itu minimum ada 10. Apa tadi? 1 Ahlus-Sunnah, 2 Ahlul Jamaah, 3 Ahlus-Sunnah wal Jamaah, 4 Ahlul Hadis, 5 Ahlul Athar, 6 Taifah Mansurah, 7 Firqatun Najiyah, 8 Salafiyun meniti jejak salafus saleh, 9 Alul Haq, yang ke-10 Al-Ghuraba. Minimal ada nama 10. Ini harus kita hidupkan. Semangat kita nanti menuju ke situ. Semangat cari ilmu, semangat mengamalkan ilmu, semangat mendakwahkan ilmu, semangat memakmurkan masjid, semangat mendidik generasi. Semangat kerja yang halal, semangat berinfak, semangat merekrut masyarakat digiring kepada agama Allah supaya semuanya menjadi Robbani. Apa tadi unsur Robbani? 3. 1 semangat cari ilmu, 2 semangat mengamalkan ilmu, 3 semangat mendakwahkan ilmu. Kira-kira semangat mencari ilmu rata-rata kita semangat datang ke ngaji sudah termasuk jawabannya. Semangat mengamalkan ilmu sudah otomatis konsekuensinya. Ilmu kalau nggak diamalkan namanya bukan ilmu. Lalu bagaimana kita terjun di dalam semangat dakwah? Ya pertama kita memakmurkan masjid dengan kita hidupkan majelis taklim. Kita siapkan generasi anak-anak kita dengan sekolah yang benar. Bidang dakwah yang bisa kita kerjakan begitu. Dan semuanya punya keterlibatan di bidang dakwah seperti itu. Karena yang namanya dakwah jadi dai itu bukan semata yang membacakan kitab saja. Ada berapa macam dakwah? Minimal 4. 1. Membacakan, menjelaskan, mempelopori. Berarti dakwah itu iso macakni, berarti iso macakni kitab. Berarti menguasai bahasanya, menguasai syarahnya. Kemudian menjelaskan, lalu mempelopori untuk beramal. Tapi enggak semua orang itu mampu untuk dakwah bagian yang pertama ini. Yang kedua, menjelaskan dan mempelopori, insya Allah masing-masing dari kita bisa. Ayo ngaji. Atau kamu tadi nggak masuk kemana, pengen tak ceritani kesimpulannya ngini. Di situ kita sedikit banyak bisa menjelaskan. Lalu yang ketiga, apabila menjelaskan mempelopori belum bisa, yaitu mengajak. Kemudian berangkat. Ayo ngaji tak barengi. Itu termasuk bagian dari dakwah. Kemudian yang keempat adalah mengisyaratkan. Mungkin ada orang itu biasa ikut kajian, cuma sedang sibuk menata lalu lintas. Ada orang tanya, Pak, di mana ada kajian sulit sini? Oh, di masjid situ. Makanya menduduin naik kono loh, itu termasuk dakwah itu. Itu makna dari ayat balighu anni walau ayatan, mana dari hadis. Sampaikan dariku walaupun walau ayatan. Apa makna walau ayatan? Salah satu maknanya adalah walau isyaratan, walaupun dengan penunjukan, oh naik kono. Nah. Kita hidupkan itu. Makanya semangat kita itu harus menuju ke sana. Maka jangan banyak diangkat tema perang. Imannya sudah dibutuhkan kali ini. Kok tonggone nandur gedang dibabati, bahaya dong. Tapi lek dakwah semangat ngaji, berarti obah nanti nyekel buku ngapal nih, insya Allah tuh manfaatnya luar biasa.
majelis-majelis dihadiri, itu harus kita hidupkan semangat yang itu. Karena kita menempuh jejak salafus soleh, salafiyun, menempuh jejak salafus soleh. Apa contohnya? Selama Nabi SAW dakwah di Mekah 13 tahun, itu sudah nyinggung perang belum? Jawab, belum. Tapi nyinggung apa? Dakwah. Kata jihad yang Allah perintahkan, wajahidhum bihi jihadan kabira, di surah Al-Furqan 52, wala tutil kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira, ojo tok taati wong kafir, jihadilah mereka dengan jihad yang besar. Apa makna jihad yang besar yang dipraktekkan Nabi SAW? Karena yang paling paham makna ayat itu adalah Nabi, karena yang diturunkan pertama kali. Jangan sampai kata jihad di situ kita tafsirkan kemauan kita, apa? Terjun ke medan perang. Karena ayat itu makiyah, turun di Mekah, belum ada terjun ke medan perang, tapi sudah menggunakan bahasa jihad. Apa? Tafsiran, bahkan praktek dari Nabi di situ. Jawab, ilmu, amal, dakwah, istiqomah, banyak memberikan maaf, sabar. Ilmu terus, amal terus, dakwah terus, istiqomah terus, banyak memberikan maaf dan sabar. 6 minimal. Sehingga semangat kita nanti maslahat. Semangat kita nanti maslahat. Makanya bagaimana semua anak-anak kaum muslimin menjadi generasi robbani sekolah yang benar. Makanya orang tua mempelopori, mendanai. Nah begitu. Itu mukadimah yang kita sampaikan, insyaallah nanti yang kita baca dari materi yang ada nanti akan menuju ke situ. Jeda dulu, siapa mau beradzan disilahkan. Walhamdulillahirabbil alamin.
Alhamdulillah adzan berkumandang, menggema di mana-mana tanpa halangan. Itulah syiar tanda tegaknya agama Allah. Apa? Adzan, masjid, sholat, menandakan akidahnya mapan. Kesempatan dakwah pun juga luas. Inilah jihad besar kita, semangat kita salurkan ke situ dengan kita makmurkan masjid full dengan pendidikan jamaah istimewa generasi ke depan. Sehingga 20 ke depan nanti sudah ribuan sarjana muslim. 30 tahun ke depan sudah cukup banyak doktor muslim. Sehingga semua masjid nanti akan diurus kiainya itu seorang doktor. Kersa mboten? Ora pangkah nekani wong. Ini pen maksimal ngaji ini, kan uang tolong sasi pisan, sak jam. Maksimal mboten. Anak kita jadi dokter ngapain masjid kita. Nanti masjidnya yang ngapain dokter begitu selalu masjidnya maju. Bukan disindir, ibaratnya napasnya Senin Kemis. Hidup nggak hidup, mati nggak mati, me arang-arang. Nggak ke sana. Karena yang sekarang dakwah calon mati, oleh generasi ke depan nanti tidak. Sementara masjid semakin banyak, siapa yang ngurus? Ke sana kita mengarahkan. Selanjutnya kan betul-betul maslahat, dan itu masuk wilayah jihad yang paling besar. Semuanya punya kesempatan. Jihad bila dimaknai mek perang tok sing melu pinten? Pinten? Jihati lek mek diarteni perang tok sing melu pinten? Kabeh nggih. Ora oleh kabeh. Tapi jihad makna luas, jihad terbesar. Apa tadi jihad terbesar tadi maknanya? Ilmu, amal, dakwah, istiqomah, memaafkan, sabar. Ini kabeh wong terlibat ini. Yang masih potensi punya anak dikehne anake. Engko bapake golek dhuwit kesel itu jihate payah golek dhuwit sing akeh. Jihate ibuke ya melahirkan dan open anak. Itu wis ra nglerekne awak. Nglerekne awak mboten? Gak nglerekne kuwi. Gak nglerekne awak. Misalnya ada 10 juta dari generasi Robbani, nanti yang 1 juta itu dokter itu sudah luar biasa, bahkan lebih ke sana kita arahkan. Semangat itu harus kita hidupkan, sekarang kita akan melihat satu pojok kondisi jihad terbesar di masa Nabi SAW. Dari materi yang telah terbagi, kita lihat itu satu pojok dari jihad besarnya Nabi SAW. Apa itu? Islamu Hamzata wa Umaro. Islami Hamzah dan Islami Umar. Kita baca materinya. Al-awwal fis sanatil khamisati, di tahun yang kelima dari kenabian. Berarti Nabi kita SAW berumur 5 tahun. Berarti dakwah sudah 5 tahun berlalu. Karena Nabi kita jadi Nabi umur berapa? 40. Aslama rajulani, masuk Islam 2 orang, min kibari Quraisy, dari tokoh besarnya Quraisy. Masyhuroni, yang keduanya masyhur. Jadi dakwah kita berjalan, diantaranya melaku 5 tahun, yang menjadi anggota jamaah kita adalah 2 orang dari tokoh setempat. Siapa itu? Hamzah dan Umar. Waktu itu bisa dibilang presiden itu Abu Jahal, Hamzah itu gelut Abu Jahal wani.
Umar nggak kalah kemampuannya. Ini kira-kira masjid sunnah, nanti ada 2 tokoh desa yang masyhur kekuatannya menjadi pendukung dakwah yang kuat. Punya wibawa nggak dakwah? Punya wibawa. Lihat itu dakwah Nabi SAW. Itu ilmu itu yang bisa menyentuh hati mereka. Bukan ajakan yo gelut, yo gelut, yo gelut, bukan. Tapi firman Allah, iman pada hari akhir, aman neraka, masuk surga, itu yang menyentuh. Gak ada cerita ayo gelut, ayo demo, gak ada. Nabi mau demo sawo? Demo Abu Jahal. Wong konangan Islam mendelik datang demo barang. Lihat itu contoh, sejarah itu penting. Guru kita itu sejarah. Ojo Islam dipahami sak karepe dewi. Lah Islam dipahami sak sedih nanti jadi khawarij. Ujung-ujungnya menyemangati untuk perang, ujung-ujungnya nanti memberontak. Ngapir nih kono kini. Bahaya itu. Kita tuh dakwah menyentuh hati supaya mereka dapat hidayah. Supaya mereka itu masuk Islam, membacakan ayat, adab. Nah, itu penting. Itu masyhur ini keduanya sangat terkenal, bil kuwati, sangat kuatnya, wasyajaati, dan sangat beraninya. Umar itu kayak orang awang sing dideni, ngengkel gelut ngono lho ya. Hamzah juga sama, Abu Jahal saja labrak. Maka apabila ada pendukung sunnah seperti itu, seolah nanti dakwah itu wibawa. Makanya kita harus menghidupkan dakwah itu yang betul-betul yang menyampaikan dakwah itu orang setempat. Betul-betul wong jobo. Kapan kira-kira masjid mriki mungkin dak ini orang setempat? Ayo. Kapan? Santri pengabdian ya cek belajar, enggak setahun ya mulai, liburan ya Rayan. Orang setempat, Nabi itu orang setempat. Sehingga nyokot ke masyarakatnya, bukan dak ini gonta ganti, nggak jadi panutan. Itu orang setempat betul-betul nyokot. Andaikan roda berputar sebagai AC, AC ngolah ngalih mboten AC nih gitu. Kalau ngolah ngalih mboten AC, roda berputar, nggak ngolah ngalih. Inilah Mbah Yai yang betul-betul mumpuni. Nek asing ngolah ngalih yang bane ya copot lah ya. Upayakan bagaimana masjid itu ada yai yang mumpuni, dokter lah begitu loh. Kapan kira-kira kita akan mewujudkan? Kani? 20 tahun lagi anak kita sudah siap? Nah ini harus pertama itu. Ini nganti ngentek nedet gak apa-apa ngene lho ya. Apa ngentek nedet itu ya. Kerja keras, jihatan kabiro. Buku anak ditimang-timang sok gede dadi apa? Dadi pilot iya kan. Saya pikir mek duit ae. Ya ndak apa-apa mikir duit, tapi itu sebatas sarana. Sehingga nanti apabila ada tokoh sentralnya, nanti betul-betul bisa muktamad dipertanggungjawabkan, sing nunggu banjet dan apa, sing nunggu apa, jadi aslah, sehingga nanti akan mempengaruhi kepada masyarakatnya, nanti akan mendukung menjadi perjuangan yang kuat. Dan itu ilmu, sehingga nanti masing-masing desa itu minimal 1, sehingga wong sak desa nanti bisa maksimal belajar ke situ. Sementara saya main ngluyur aja anak ngomah lagi. Main ngluyur. Ini nggak boleh ini terus terjadi ini. Sementara saja. Makanya sekarang yang punya anak itu segera wujudkan ke sana. Anak kita mumpuni sehingga masjid itu betul-betul hidup. Nabi sallallahu alaihi wasallam memang begitu caranya. Nabi itu nggak kemana-mana. Dakwah selesai pulang, dakwah selesai pulang, dakwah selesai pulang. Sehingga masyarakat setempat itu memang bisa menjadi
menjadikannya sebagai rujukan, menjadikan itu sebagai rujukan orang setempat. Penting dicatat ini program ke depan. Kita yang hadir misalnya ada 20 orang, nanti apabila ada satu yang jadi dokter ini sudah sukses besar dong ya. Sukses besar, artinya adalah tokoh yang mumpuni, bukan harus dokter itu sendiri. Wahuma keduanya siapa? Pertama Hamzah, kita lihat wasababu islamihi, sebab keislaman Hamzah. Anna jariyatan, ada seorang budak ayyarathu yang mencela kepada si Hamzah idza Abi Jahlin, akan gangguannya Abu Jahal bin Akhi kepada anak saudaranya atau pada nabi kita. Jadi Hamzah itu lapori, Pak, dulur lanangmu, keponakanmu dielek-elek pol para Abu Jahal, sehingga Hamzah merasa terhinakan. Nabi kita dihinakan, Hamzah punya perasaan menghina dia, berarti sama-sama menghina saya. Nabi niku ponakane Hamzah napa dulure Hamzah? Duanya dimiliki. Keponakan memang nasabnya begitu, dulure karena saudara sesusu. Saudara sesusu. Jadi antara keponakan karo paman ini ketika nyusu sing nyusone podo. Makanya rasanya sama. Nabi dihina, dia pun juga merasa saya yang dihina. Akhirnya fatawaja, menujulah si Hamzah ila dzalika syaqi, kepada orang celaka itu. Wa ghadaba, dan menumpahkan kemarahannya. Waqala, sambil mengatakan, kaifa tasubbu Muhammadan, bagaimana kamu berani mencaci kepada Muhammad wa ana ala dini, sementara saya berada di atas agamanya. Walaupun sebagian kisah waktu itu belum Islam, namun dengan kata-kata ini mendorong dia untuk semakin mempercepat keislamannya. Buktinya tsumma aslama, setelah itu dia menyatakan keislaman. Fakana, maka ada si Hamzah ahsanan nasi, paling bagusnya manusia, islaman keislamannya. Hatta sumia, sampai dia diberi nama dengan Asadaullahi, singa Allah. Hijrah ke Madinah, ikut hijrah, dan meninggal pada tahun 3 Hijriah pada perang Uhud. Dan orang yang bisa dibilang paling dicari oleh orang kafir siapa? Hamzah. Karena pada perang Badar ini paling banyak memakan korban, terutama Hindun sing dulure banyak terbunuh. Wah, itu jan geramnya pada Hamzah pol. Siapa Hindun? Istrinya Abu Sufyan, yang menjadi presidennya Quraisy, bisa dibilang begitu, setelah Abu Jahal mati pada perang Badar. Itu pertama seperti itu. Makanya apabila kita berdakwah itu akhirnya dikelaskan bagaikan pepatah, air susu dibelah dengan air tuba. Nabi dakwah niku menyebarkan air susu apa menyebarkan air tuba? Nyugui masyarakat dengan air susu, tapi ternyata dibalas dengan air tuba, dimusuhi, penindasan pol. Dan bab-bab yang kita baca sebelumnya adalah bagaimana para sahabat ditindas pol. Hilal, Ammar, Yasir, saudaranya Ammar, ibunya namanya Sumayyah, Khobab bin Arad, dan yang lain-lain, itu siksaan adalah pol. Sementara kita belum pernah mendapatkan siksaan seperti mereka. Makanya tanda dakwah itu sukses itu apabila pertama memang betul-betul punya ilmu yang mumpuni. Yang kedua, betul-betul akidah tauhid nggak bisa ditawar, karena Nabi kita ditawari
sehari nyembah Tuhan mereka, mereka akan siap menyembah pada Tuhan Nabi kita, enggak semata sehari tapi sampai seumur hidup. Asalkan Nabi mau nyembah Tuhan mereka berapa? Sekali. Ini enggak diterima belas. Sehingga dongkolnya mereka itu pol, maka siksaan adalah pol. Kita kan belum mengalami kan? Belum mengalami. Maka tanda dakwah itu nanti sukses seperti itu. Maka lihat perjuangan termasuk pondok-pondok yang menjadi korban masyarakat nggegeri kepadanya, ini malah semakin mekar. Dai-dai yang semakin terkenal, dai-dai yang dakwahnya itu banyak digembosi, gagal nih kono kini itu ternyata tuh malah semakin terkenal itu orangnya. Tapi lek dakwah itu ratau dinggep uang, dipandang sebelah mata, ratau digegeri, berarti dianggap bukan dakwah. Makanya akidah tauhid itu harus tegak dulu. Dan sering mereka itu gegeri itu berada pada ketauhidan yang nggak bisa menerima toleransi dari kesyirikan. Tidak ada kerjasama dengan kesyirikan. Maka dengan dimusuhi luar biasa nabinya, para sahabatnya yang sangat ngeri, makanya semakin disakiti nanti akan muncul pembela-pembela yang luar biasa. Tapi karpe wongnya ngapa karpe wongnya? Sekolah di manja, rapatek belajar tapi pinter, bijine apik, S1, S2, S3 mulai wis dikekne masjid karo omah karo maratuwane langsung dadi kiai. Iya kan. Perjuanganmu nek ngendi sing lamun ngono ya. Makanya tokoh-tokoh penting itu yang berangkat itu nol. Tokoh-tokoh penting itu yang berangkat dengan nol. Nabi kita berangkat nol enggak? Nol. Izin agamanya berbeda, permusuhannya luar biasa, nol. Allah berikan penolong satu persatu, Abu Bakar, Abdurrahman bin Auf, Utsman, Zubair, Ali, orang-orang lemah tapi militan. Tahun yang kelima Allah hadirkan Hamzah, tahun kelima Allah hadirkan Umar. Ada pribadi dulu, berangkat dari nol nanti betul-betul memiliki jiwa militan. Dimiliki disi. Apabila kita tuh belum punya ya, itu wujudkan dulu, jangan lamun disi. Belum apa-apa nanti tema kajiannya ngejak cerita perang-perang, terus malah merangi sopo malian ya. Nah beresiko, kadung nyasah pedang era dibacokne bangke, tangannya gatel lah kabeh. Ilmu yang kita tajamkan, akidah tauhid, dakwah kita, perjuangan kita, pendidikan kita itu harus kita hidupkan dulu. Kemudian yang kedua, ya, siapa tadi? Hamzah. Dia adalah ammu Rasulullah, pamannya Rasul sallallahu alaihi wasallam, sekaligus saudara susu. Sebagian kisah menceritakan begitu. Yang kedua adalah Umar ibn Khattab, Tsaniyal Khulafai, khalifah yang kedua, Ar-Rasyidin yang terbimbing lagi membimbing. Adapun sebab keislaman Umar, yaitu Umar itu ngereng mau membunuh Nabi SAW. Lalu di komentar wong liya nyapa dadak ngereng apa mateni Rasul. Keluargamu dewe ya dadi pengikuti Muhammad, dadak Muhammad mau kamu labrak yo penono keluargamu di. Sopo? Ya adek wedokmu kae. Siapa namanya? Fatimah bintu Al-Khattab. Di situ sedang diajari seorang sahabat akan Al-Qur'an. Begitu merteko delik. Saudari iparnya dia kena pukulan. Sudah perempuan Umar, Fatimah kalau tidak salah namanya, pun juga bisa dibilang parah, entah berdarah atau apa nanti wujudnya. Apa kata sang adik? Terus no, saya tidak akan pernah tinggalkan agama ini. Akhirnya mari mak pelongo, kok begitu tegarnya ya.
kekuatan fisikku tidak bisa mengalahkan kekuatan mental dia. Kok lebih kuat ya mentalnya? Apa ini gerangan? Rawedi karo wong. Itu kalau mentalnya nggak super kuat daripada fisiknya nggak mungkin. Di situ akhirnya tersentuh. Ada apa gerangan? Kekuatan apa ini? Nah begitu. Kemudian dia minta, duduhno apa sing tak waca. Kamu najis tidak boleh. Suruh mandi dulu. Umar manut. Udah kalah mental kalau begitu. Kemudian dibacakan ayat Toha ma anzalna al-Qur'ana bitasqa dan seterusnya. Allah mengawali dengan Toha, ini bahasa tantangan. Allah tidak turunkan Quran agar kamu celaka, kecuali untuk sebagai peringatan. Begitu indah. Itu letak hidayah Allah berikan kepada dia. Akhirnya mencari di mana letak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan ketika datang Nabi tahu Hamzah sudah siap. Andaikan macam-macam mau diterkam, ternyata Nabi sendiri menghadapi, pegang kerahnya, ternyata dia nggak berkutik. Disitulah dia menyatakan masuk Islam. Itu juga diantar sebabnya adalah doa Nabi SAW, ya Allah kuatkan agama ini dengan orang yang kau cinta, Umar diantaranya. Nah ini penting yang seperti itu. Penting. Nah, kita belum mengalami kondisi seperti itu. Jadi dakwah kita tuh masih timik-timik. Masih nopo? Timik-timik. Wis pinter pelayu nopo sik timik-timik? Timik-timik ngejak perang terus piye mulai. Nanti guyu kucing ngono. Isin mboten diguyu kucing lho ya. Salisan ketiga, wakan Umar, ada Umar qabla Islami sebelum keislamannya, min a'dhamil mu'aridin, diantara paling besarnya orang yang membangkang, menentang lil Islami untuk Islam, wal muntakim, dan orang yang menyiksa mimman aslama kepada orang yang masuk Islam. Pembangkangannya pol, ketika ada orang Islam disiksa, dia termasuk sing jadi al-gojo eksekutor pol. Fa'azallahu, maka Allah mengokohkan al-Islam kepada Islam bi islamiha, dengan sebab keislaman Umar. Maka dikala itu orang yang semula sembunyi-sembunyi itu sudah berani terang-terangan. Makanya Nabi pun akhirnya dikawal dakwah ke sana kemari, bikin satu grup jalan menyampaikan dakwah, mengajak manusia, ini Nabi, utusan Allah, marilah Islam, mari bertauhid, tinggalkan agama nenek moyang. Allah mencipta langit, mencipta bumi, menurunkan hujan, memberikan kehidupan, mengutus Nabi, mengutus Rasul. Sembahlah Allah dengan cara wahyu, tinggalkan tradisi agama nenek moyang, nyembah Allah lewat berhala. Akhirnya terang-terangan disampaikan. Umar mengawal, gak ada orang yang berani melawan. Akhirnya kru di situ jumlahnya sangat banyak sekali. Nah sementara kita sekarang belum seperti itu, kita begitu mudah untuk menyuarakan dakwah, walaupun masih terbatas di dalam masjid dengan kondisi aman. Ini wajib kita syukuri, ini yang kita hidupkan. Yang keempat, wakal muslimun, ada umat Islam fi dzalikal waqti, di waktu itu, tahun yang kelima. Arba'ina rajulan, laki jumlahnya 40, wa ihda asroh imra'atan, dan perempuan jumlahnya ada 11. Kita masuk kepada pelajaran kisah. Satu, memahami ritme perjuangan. Bagaimana ritme perjuangan? Berangkat nol, merambat naik, lalu menurun, akan jatuh ke nol lagi. Nabi berangkat nol,
merambat naik 13 tahun di Mekah, lalu hijrah semakin mekar, penaklukan kota Makkah puncak jaya tahun 9 dengan semua berhala di sekitar Ka'bah bersihkan total. Tahun 10 haji wada. Setelah itu menurun, Nabi meninggal. Abu Bakar yang menjaga estafet, akhirnya Abu Bakar juga meninggal. Umar melanjutkan, juga meninggal. Dilanjutkan Utsman, juga akhirnya meninggal. Dilanjutkan Ali, juga meninggal. Pindah ke Bani Umayyah, pindah ke Bani Abbasiyah. Mekar Bani Umayyah yang dihancurkan berkembang di Andalus, sehingga ada dua menara besar, satu di Eropa, yang satu di Arab. Isinya sama, berlomba di dalam kebaikan. Mereka nggak bisa saling menjangkau. Akhirnya redup. Pernah naik lagi di masa Muhammad Al-Fatih di Turki. Tahun 1924 hilang menjadi negara sekuler. Walaupun juga mengganti Haramain eksis. Karena pesan Nabi SAW, iman akan kembali ke markasnya bagaikan ular, dari lubang keluar nanti kembali ke lubang. Sekarang bisa dibilang markas Islam ada di Haramain. Kapan nanti akan mekar lagi? Ya tanda-tanda kiamat. Ada Al-Mahdi berbarengan dengan Nabi Isa turun untuk membunuh Dajjal. Kita mengharapkan muga-muga ndang teko masa Ahmadi. Ngoten nggih. Wah, bahaya. Ya wis iman enggak napa-napa. Terus orang iman teko masa itu berpotensi imannya itu iman dadaan. Matangnya bukan matang asli tua, tapi karena gedang uncit di karbit. Enak buatan? Gak terima iman model kayak begitu. Ternyata dari berita di atas perjuangan begitu, naik turun terus begitu. Makanya bagaimana kita yang membawa syiar agama di tempat ini kan juga berangkat dari nol kan, nanti kan merambat, masjid itu tambah ramai. Akan datang nanti juga akan redup lagi. Memang begitu, bergelombang. Makanya masing-masing pihak itu harus memiliki tokoh yang memiliki jiwa juang. Nanti tokohnya redup, nanti akan anjlok, nanti akan muncul lagi. Makanya kita membutuhkan generasi yang handal. Nomor dua, sejarah berulang. Sejarah berulang. Artinya apa? Nabi SAW berjuang sampai sempurna, kemudian meninggal. Maka Abu Bakar pun juga demikian. Abu Bakar itu mewarisi kejayaan atau tetap berangkat dari nol? Abu Bakar mewarisi kejayaan atau juga berangkat dari nol? Tetap berangkat dari nol. Kenapa? Meninggalin Nabi orang berbondong-bondong murtad. Abu Bakar kerja keras bagaimana umat terjaga. Itu bisa dibilang dari nol. Bisa dibilang dari nol. Nah begitu. Dan Abu Bakar langsung menunjuk kepada Umar. Ketika Umar meninggal, nah itu ternyata munculnya Utsman ini juga berangkat dari nol. Kenapa? Umar nggak ditunjuk. Nggak ditunjuk Umar. Utsman nggak ditunjuk, tapi orang berenam silakan musyawarah siapa dari kalian yang disepakati saya ridho. Utsman dibunuh, Ali pun juga berasal dari nol menghadapi fitnah yang luar biasa.
Hasan pun juga berangkat dari nol. Akhirnya damai dengan Muawiyah, aku tak mundur wae, Muawiyah yang mengembangkan, mekar kembali. Bani Umayyah hancur, Bani Abbasiyah juga muncul dengan nol. Itu berulang sejarah itu. Maka di setiap masa itu dibutuhkan tokoh-tokoh yang handal. Maka daripada itu setiap pejuang mesti menjalani ritme ini. Nah, yang ketiga, pembekalan untuk siap untuk memegang estafet perjuangan yang berulang itu butuh pembekalan. Apa pembekalannya? Masing-masing diri siap berbekal dengan surah An-Nasr. Kok An-Nasr nggih? Al-Asr. Itu nunnya, n-nya dibuang, itu Al-Asr. Bukan An-Nasr, Al-Asr. Yaitu surah Wal Asri. Dikoreksi itu tulisannya. Surah Al-Asr. Manusia dijamin rugi illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman wa amilus sholihati, beramal soleh, wa tawashaw bil haqqi, dakwah, wa tawashaw sabar dan istiqomah. Masing-masing diri harus memiliki itu. Illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Tafsir iman yang paling utama itu adalah ilmu. Tafsir iman yang paling utama itu apa? Ilmu, karena iman nggak bisa diwujudkan tanpa ilmu. Makanya bila kita hadir di majelisnya syekh-syekh yang datang dari terutama ke Indonesia ketika menjelaskan Al-Asr, itu iman itu adalah ilmu. Karena lafaz la ilaha juga harus dengan ilmu, tanpa ilmu nggak paham. Dengan ilmu iman akan semakin kokoh. Nah, sementara ahli ilmu sama ahli ibadah sami napa benten? Kira-kira kita pantese dadi ahli ilmu napa ahli ibadah? Jenengan milih. Pantese wong kaya aku ki lho, ki ahli ilmu apa ahli ibadah? Jawab, masih ahli ibadah. Paham ngamal, tapi belum dakwah. Nah, ahli ilmu paham, amal, dakwah. Ada 3 unsur ahli ilmu itu: ilmu, amal, dakwah. Ahli ibadah, ilmu, amal. Atau kita ahli ibadah saja ora patek genep. Oke. Oh, gitu. Cara belajarnya ahli ibadah sama ahli ilmu itu beda. Cara belajarnya ahli ibadah, di mana ada kajian, hadir, paham, nyatet, diamalnya, selesai. Banyak jadwal, nanti yang paling cocok ditekani masih mungkin. Tapi ahli ilmu nggak iso. Ahli ilmu itu harus dikuasai dalile, dihafal nih. Qurannya 30 juz hafal, hadisnya hafal, bahasa Arabnya dikuasai. Bila sudah apa yang dihafalkan itu dibawa kepada guru sampai pemahaman betul-betul mantap. Kemudian tidak boleh melangkah berikutnya apabila fase itu belum punya. Nggak boleh cari yang lain itu hanya gara-gara kebosanan. Harus bisa mengambil istimbat, faidah hukum, sehingga itu menjadi kaidah yang juga dihafalkan. Dan punya semangat meningkat. Dapat S1, pengen S2, S3, dan akhirnya nanti sempurna. Kita model belajarnya pun kata Imam Syafi'i, buku nggak duwe, cari bukunya dulu, dihafal nih, ketika sudah hafal baru datang. Nanti bukumu mboten gak ada. Jadi saya ngono, tak golekne wong, tak ben maca, engko tak jelasne mboten usah. Terus piye sirmu? Buku ora duwe, maca ya diduga nggak bisa. Kenapa? Nggak enak bukune, golekne wong diwacani jelasnya juga nggak mau. Terus piye karepe? Kula sing maca. Piye carane? Damel hafalan. Dijal, ya hafal nih. Itu sudah hafal Al-Qur'an, menguasai bahasa Arab, datang kepada Imam Malik mengkaji muwatta'nya, bukunya dihafal nih dhisik. Kita pun gadah niki. Wah, lawat di sawang terus nih.
Wedi pendelongi terus. Itu ahli ilmu itu. Dan ahli ilmu itu harus belajarnya itu talaki dan talqin. Talaki itu adalah dep-depan langsung kepada gurunya, dan talqin nompo apa yang diwejang nih. Sehingga bukan termasuk sohafi dan mushafi. Sohafi niku mek ngendelne maca, mushafi mek ngendelne barang sing diwaca. Nggak bisa cari ilmu seperti itu. Artinya itu cacatnya paling banyak. Karena ketika diwaca buku nggak bisa ngoreksi, tapi di depan gurunya salah nanti akan dikoreksikan. Kesana itu. Berarti dari sini rata-rata masyarakat itu sebagai ahli ibadah. Yang jadi ahli ilmu berat. Kira-kira sing nganti anak berpotensi di pondok nih mesti dadi napa tasih spekulasi. Oh, cek spekulasi lah nggih. Nah, sing di pondok nih kadang nang pondok ya ora kerasan-kerasan ya. Gak kerasan-kerasan, pondoknya ngantukan, bolosan, ngerepekan. Kadang ulangan itu tanya, Ustaz nopo kisi-kisi nih, jadi ulangan, nopo ora ngene lah ya. Ini jelek biji api, jelek kisi-kisi nih disik lah ya. Espien nah, sepanjang ngono kuwi alame akhirnya ya kalau model saya, tak kene soal 20, nggih bahasa Indonesia jawaben, soalnya nggak bahasa Arab 10 wae, malah ngono kuwi. Seperti apa nanti hasilnya? Mboh, sing penting munggah. Pokok bocah gelem munggah ngono termasuk wong tuane sedewemen ya. Yang betul-betul mumpuni itu siji loro. Ini butuh ini, kita perjuangan nggak ada tokoh yang betul-betul ilmu, lalu gimana? Kita ini masih terlalu miskin deh ya. Masih terlalu miskin kita itu. Nomor 4, pendalaman pembekalan. Yaitu bagaimana ditingkatkan menjadi ahli ilmu, bukan sebatas belajar beramal, tapi juga ditingkatkan untuk menjadi ahli ilmu, yang punya ilmu diamalkan, siap menjadi dai yang berdakwah. Nah begitu. Yang kelima, menyiapkan para pembelanya, bukan merekrut orang untuk mencari dunia. Menyiapkan pembelanya, bukan merekrut orang untuk mencari dunia. Ini nek pondok pegawai ini demo minta tunjangan peningkatan gaji niku wonten mboten? Kula niku prihatin ketika merekrut kru nek pondok niku dibutuhkan peluang ini nanti fasilitasnya ngene-ngene. Kula ngeri model ngoten. Keri ketika ada orang tuh masuk, kalau mungkin digaji pinten ya Allah, kalau mungkin digaji pinten, ini jangan nolongsong ngerasaan itu yang tenang. Yang ada apa? Dakwah itu kegiatan terbaik. Kerahkan semua modal, ayo bergabung. Nanti harta Allah yang mencukupi. Ojo tempat dakwah untuk mengais rezeki. Saya dapat fasilitas apa? Enek pondok si model ngoten niku. Minta kenaikan gaji, fasilitas rumah, le ora. Aku pe lunga kono sik gelem nampa aku. Ya Allah. Salah dari awal. Salah dari awal. Kenapa? Ketika mendirikan pondok diantaranya itu mengembangkan nanti bagaimana muridnya wakeh dan maju. Enggak menyiapkan diri sebagai tokoh yang betul-betul punya ilmu, amal yang betul-betul ikhlas siap berdakwah. Yang bergabung nanti ada orang yang siap mendukung. Tapi yang ada membuat sebuah kelompok kayak tinggi usaha bersama ngegolek duit. Nah ini bahaya sekali. Itu mengerikan. Maka kita lihat bagaimana profil dakwah Nabi SAW. Nabi itu adalah budal nul dan biaya entek-entekan. Nabi budal nul, biaya
entek-entekan. Yang akhirnya bergabung kepada Nabi, orang yang militan, siap mati. Abu Bakar siap mengerahkan semua harta, Umar separuh harta. Yang masuk itu orang-orang yang ketika disiksa itu betul-betul teguh. Jadi telah menyiapkan para pembela, bukan merekrut orang untuk mencari dunia. Ini momen poin kedua ini yang mengerikan, merekrut orang untuk mencari dunia. Kayak lahan bisnis pondok itu. Ini mengerikan. Mengerikan. Nanti diabseni. Jam orang waya mulai engko gaji potong gaji, ya Allah. Ini sudah mulai muncul. Di mana? Nek ngendi-ngendi. Seolah itu tidak ada pondok nggak menggunakan sistem gaji. Ini memprihatinkan. Mekarnya pondok belum tentu itu harapan. Kenapa? Karena mental yang di dalamnya itu masih ngono kuwi. Rumahnya mulai engko konangan potong gaji. Nah, bagaimana orang yang dai betul-betul yang memang sadar untuk berdakwah? Makanya kita kembali kepada sejarah bagaimana perbuatan Nabi itu mereka penting sekali. Dan kita itu belum masuk ke sana. Belum masuk ke sana. Ya, itu gambarnya seperti itu. Dalam artian kita masih timik-timik. Makanya itu tadi menyiapkan para pembelanya, bukan merekrut orang untuk mencari dunia. Demikian materi yang kita kaji di malam hari ini, melihat kisah Islamnya Hamzah dan Umar. Ternyata itu membuat kepada mereka terbimbing bagaimana kita memahami ritme perjuangan. Semoga Allah memberikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Demikian yang kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.